tidurnya saja itu ibadah. Nauso imun ibadah. Makanya ibadah tidur terus. Konteks buru unceng kelangan gelap. Apa itu, Ustaz? Apa itu? Saya nggak paham ya. Maksudnya apa ya? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Nggak salah. Remaja ini kan main gadget game online. Terus lah niki hewan saya kebun binatang di sebuah betul kabeh. Udah. Begini, kira-kira orang puasa itu yang ditunggu apa sih? Ada maghrib. Menggantinya janganlah sampai kesendulan tadi, kesendulan ke Ramadan. Ramadan yang berikutnya. Ramadan yang berikutnya. Kalau sampai terjadi seperti itu ya, ini ya ada namanya dosa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan yang penuh berkah ini. Saya yakin kita semua menyambut Ramadan ini dengan hati yang gembira, bersenang, senang hati, berlomba-lomba mencari pahala hanya karena memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di balik kemeriahan sajian makanan yang dihidangkan di meja berbuka, ada pelajaran tentang rasa syukur dan pengorbanan. Dan di balik setiap kurma yang kita nikmati tersirat pesan kepedulian kita kepada yang membutuhkan. Pada malam hari ini kita masih bersama dengan program Mokel. Masih bersama saya Dian Eka dan partner saya Bayu. Ya, yang malam ini kita akan mengupas habis tentang bagaimana sih sah dan tidaknya puasa. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ustadz Ali Murtado yang dalam hal ini adalah Ketua Lembaga Dakwah NU di Majelis Wakil Cabang Julujo. Selamat malam Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah mokel hari ini. Alhamdulillah. Tapi mokelnya di sini beda loh Ustaz, bukan mokel pada saat puasa, tapi apa tadi Ustaz? Mokel, ya, mokelan Ramadan. Ya, kita langsung saja untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kami dan pemirsa ingin tahu bagaimana sih puasa yang benar dan yang harus dilakukan oleh umat Islam itu seperti apa. Kemudian dengan fenomena-fenomena yang sekarang ini seperti apa. Mungkin untuk pembukanya bisa dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu berkumpul bersama TV Mojokerto dalam acara Mokelan yang begitu pentingnya Ramadan, yang mana dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang tentunya dengan ayat tersebut bahwasanya umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, karena ini adalah perintah yang wajib yang merupakan juga
rukun Islam yang harus dijalankan. Maka dari itu kita harus sebagai umat Islam harus melaksanakan dan melakukan perintah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu termasuk ibadah puasa. Tadi disampaikan bagaimana kita melakukan ibadah puasa yang baik, yang benar. Tentunya ibadah puasa yang baik dan benar adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Secara definisinya, puasa adalah menahan diri, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Mungkin singkat ini sebagai pembuka untuk kajian pada malam hari ini. Saya kembalikan dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Nah, terus kemudian kita akan melakukan puasa sehari penuh ya Ustaz ya. Nah ini kalau fenomena yang terjadi saat ini kan ya pengaruh gadget kan luar biasa ya Ustaz. Nah ketika para remaja ini menggunakan hari-harinya memanfaatkan waktu di antara terbit fajar sampai matahari tenggelam ini, kadang-kadang ya yang ibadah jujur aja gimana Mas Bro? Lumayan. Lumayan apa ya ini? Lumayan lapar. Enggak, lumayan terselimut. Ya terselimut dengan game itu ya Ustaz. Nah terus ini gimana? Ketika remaja ini tidak berlomba-lomba apa itu zikir ataupun apa di siang hari ya, tapi mereka biar tidak ingat sama laparnya ini main game gitu, gadgetan itu gimana Ustaz? Ya. Begini, ketika kita berpuasa memang dalam ajarannya ketika umat itu mau berpuasa menjalankan perintah Allah, maka segala bentuk kegiatannya itu bernilai ibadah. Jalannya ibadah, Amin. duduknya ibadah, Amin. dengan syarat dia itu puasa, menjalankan perintahnya. Bahkan sampai tidurnya saja itu ibadah. Nauso imun ibadah. Makanya ibadah tidur terus. Konteks ini ya juga kita harus mengartikan dengan bijak. Nanti jangan-jangan mumpung ini ada hadis yang mengatakan enaknya ya Ustaz ya. tidur aja. Ini juga kalau israf kebablasan ini juga ya yang kurang baik juga namanya israf. Apalagi dengan fenomena yang terjadi di saat-saat ini, misalkan dalam menyelimurkan untuk bagaimana puasa ini nggak terasa gitu ya. Main game terus sampai 1 hari misalkan, ini juga ya kurang baik dalam fenomena kita berpuasa. Dan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus dilakukan ya. Seperti membantu orang tua, itu kan juga lebih wajib, lebih baik kerja. Jadi jangan sampai istilah orang Jawa itu buru kenceng kehilangan gelap. Apa itu Ustaz? Apa itu? Saya nggak paham itu. Jadi Bahasa Inggris. Mencari yang kecil tapi yang lebih besar ini kehilangan. Kehilangan yang lebih besar. Ada lagi buru dom kehilangan linggis. Dom kehilangan linggis. Domnya kecil, linggisnya besar. Jadi yang lebih besar yang harus dilakukan seperti ini Mas Ibrahim seharusnya sekolah misalkan ya, seharusnya belajar, dia harus belajar. Kok main game aja. Ini akhirnya kewajiban yang harus dilakukan malah berkurang, tidak batal tapi mungkin tidak batal. Ya, tapi mungkin pahalanya yang kurang mantep gitu ya Ustaz. Kurang. Terus nek kan biasanya remaja-remaja ini kan main gadget game online. Terus wah niki hewan cacat kebun binatang iki di sebuah kota. Udah. Begini, ada ketika kita berpuasa, di samping kita itu harus menjaga dari apa yang membatalkan puasa, seperti tidak makan, tidak minum,
yang punya istri tidak berhubungan di waktu Siang hari. sesuatu yang membatalkan puasa itu dihindari. Tetapi ada juga yang lebih yang lebih juga harus dihati-hati, harus dijaga betul. Karena ketika kita melakukan puasa, rukunnya sudah dilakukan, artinya kita sudah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ada hal yang lain tidak terjaga. Ini akan membatalkan nilai pahala. Ini yang dikhawatirkan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan nilai pahala puasa, kalau puasanya mungkin tetap sah karena tidak melanggar dari yang membatalkan puasa, tapi nilai pahala ini, jadi akhirnya puasa kita hanya dapat aparnya tapi pahalanya nggak ada, seperti yaitu berkata yang tidak baik, itu mengurangi pahala puasa. Maka ketika kita puasa hendaknya harus kita hindari. Nah, ini kalau masalah puasa ya. Tapi ini yang sahurnya, Ustaz. Biasanya ini kan kita kadang-kadang males ya. Bangunnya itu kadang-kadang sudah di halo-halo, sudah di oyak-oyak karena malamnya main game. Nah, tadi malamnya main game gitu. Ketika sudah pas adzan subuh barulah kita makan sahur. Nah, itu hukumnya seperti apa? Jadi kita kembali ke definisi puasa tadi. Ya. Puasa itu secara istilah itu kan menahan dari apa yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu waktu maghrib. Ya. Saya tanya dulu, kira-kira orang puasa itu yang ditunggu apa sih? Ada maghrib. Jadi ketika batas puasa itu mulai terbit fajar. Dan tentu terbit fajar itu masuk waktu subuh. Nah, ketika sudah masuk waktu subuh ya sudah nggak boleh. Kita sudah di stop, itu sudah nggak boleh makan dan semua yang membatalkan puasa. Tapi kalau sahur itu pada saat subuh berarti itu sudah tidak termasuk puasa ya? Iya, itu sudah tidak bisa dinamakan sudah batal. Sudah batal. Ketika di kampung-kampung kita itu kita bersyukur biasanya itu ada kehati-hatian namanya imsak. Ya, Di sekolah di masjid itu ada imsak. Imsak itu memberi kehati-hatian kepada kita agar nggak los-los oleh makan. Berhati-hati jangan sampai kita itu nabrak adzan subuh sudah makan lagi. Terus nenek kan sahur terus ini kebanyakan kan warga masyarakat itu remaja itu kebanyakan kan ketika berbuka ketika azan lebih menggunakan rokokan dulu. Ini diperbolehkan atau maksudnya apa ya? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Enggak salah. Buatan pulau kasih. Nek kepingin Begini, ketika sudah artinya sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah terbenam, kan waktu berbuka itu sudah diperbolehkan. Jangankan rokokan, makan saja boleh. Ketika sudah sudah maghrib atau sudah matahari tenggelam, maka sudah boleh membatalkan puasa, artinya berbuka, makan, minum, bahkan bergaul dengan istrinya boleh kok. Boleh ya. Apalagi mau rokokan ya tidak apa-apa. Yang penting tidak waktu puasa. Kalau sudah masuk berbuka diperbolehkan dan puasanya sah. Ustaz, ini kan salah satu sunnah dari Rasulullah itu kan bekam. Nah, itu pada saat kita puasa, apakah boleh kita bekam atau dan keramas di siang hari? Ya.
ketika puasa yang kita lihat dulu yang membatalkan puasa itu apa? Antara kan makan, minum, terus memasukkan sesuatu dari lubangnya terus ke mulut, ada telinga, ada hidung, kita masuk ke situ nanti batal puasa. Termasuk juga hubungan suami istri di waktu berpuasa siang hari itu juga membatalkan puasa. Terus kira-kira tadi disebutkan apa namanya keramas, keramas. Apakah ini membatalkan puasa? Karena ini tidak termasuk apa namanya hal yang membatalkan puasa, maka dibolehkan. Mandi keramas di siang hari nggak apa-apa, yang penting Jangan akhirnya tidak masuk atau tidak tertahan ke mulut. berarti bekam suntik insulin bagi penderita diabetes itu boleh Ketika ya? ke dokter kita sakit misalkan ya, tersuntik yang tidak melalui lubang mulut dan yang apa yang bisa masuk ke perut, lubang yang sudah ada itu, maka tidak membatalkan puasa. Oh, iya, iya. Kecuali kalau obatnya ditelan. Kadang-kadang ada kan Ustaz yang bilang bahwa suntik itu nggak boleh. Karena ada sempat saya kecil saya itu sempat dengar seperti itu gitu loh. Akhirnya ya kita jadi mumpung ketemu gini kan kita memastikan aja. Ya, jadi tidak apa-apa. Boleh. Seperti mandi mungkin kan apa namanya airnya masuk ke pori-pori. Nggak lewat sini. Tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Baik lagi merokok tadi. Terus banyak ibu merokok di waktu puasa itu ada yang bilang boleh tapi enggak boleh tapi enggak apa-apa. Ada yang bilang enggak boleh sama Karena nggak ditelan itu ya. Rokok di waktu berpuasa ini ulama mengatakan dan sepakat membatalkan puasa. Dilihat dari bentuk bahasanya saja. Bahasa Arabnya rokok itu kan isrof. Isrof artinya menghisap atau minum rokok atau hisap. Dari situ sudah membatalkan puasa karena itu menghisap dari mulut dan masuk ke, dan itu memang ada bekasnya, maka disitulah tidak diperbolehkan ketika orang berpuasa, maka hukum merokok itu batal saat kita puasa. Sebelum kita lanjutkan, ini kita ada sesuatu, ada informasi buat Ustadz dan juga pemirsa. Ustadz suka minum jahe kalau lagi dingin-dingin. Iya betul, sangat suka. Menghilangkan masuk angin gitu ya, pokoknya yang gak enak-enak di badan itu lah. Ini ada produknya dari MW5. Ya, ini produknya adalah jahe instan dan cocoknya ditemani sama kacang hijau keras. Nah ini lumayan kerasnya, nanti bisa dicoba. Nah di sini kan udah ada yang bisa dihubungi ya, kalau mau pesan silakan. Ini adanya di MW5. Di samping jahe ada juga kunyit, Ustaz, ada juga rempah-rempah yang lain yang serba bubuk. Tinggal dicor gitu aja, kita bisa menikmati. Saat menemani setelah tarawih. Iya, cemilan setelah tarawih. Yang harus itu ambil. Biasanya kalau di musola itu kan ada tadarus. Kalau ditemani seperti itu, makin Mantap ya Ustaz. Semangat tadarus ini. Semangat tadarusnya. Baik, kita lanjutkan lagi Ustaz. Kita ingin tahu untuk ibu hamil, ibu menyusui itu sebetulnya boleh tidak berpuasa. Kemudian kalau misalkan mereka tidak berpuasa, apa yang harus amalan yang harus dilaksanakan bagi yang tidak berpuasa? Tapi kan dalam tanda petik tidak semata-mata nggak mau puasa gitu. Meskipun ada juga ya yang memang tidak belum dapat hidayah untuk puasa gitu. Kalau khusus ibu hamil dan ibu menyusui, untuk ibu-ibu yang hamil atau yang menyusui ini tetap wajib berpuasa. oh boleh ya.
secara medis pun nggak apa-apa ya sambil menyusui sambil puasa Iya, gitu. nggak apa-apa. Soalnya Ketika kan katanya nanti air susunya nggak bisa banyak gitu. nggak apa-apa, istri saya juga ketika waktu itu menyusui juga ada 1 bulan pun gini. Tapi ada syariat yang mengajarkan pada kita misalnya ketika ada ibu hamil yang khawatir dengan dirinya, Ya. nanti kok khawatir kesehatannya nanti kurang baik atau bagaimana sehingga dia harus Memutuskan untuk harus berbuka, itu diperbolehkan. Tetapi di lain Ramadan maka harus mengqadha, harus mengganti berapa yang ia tinggal puasanya itu. Nah, kalau khawatirnya cuman dengan ada 2, khawatir dengan anaknya juga kesehatannya nanti bagaimana, takut kurang air susunya tadi ya. maka dia di samping mengqadha dia juga harus membayar fidyah. Fidyah diberikan kepada fakir miskin berupa beras yang ukurannya 1 mud 6 on Setiap hari. supaya yang puasa yang ditinggal itu. Kalau ini yang menghodok dan menghodok puasa itu bagaimana kalau pada saat kita menjalankan puasa berikutnya tapi kita belum membayar menghodok puasa yang istilah Jawa kesendulan. Iya, itu gimana? Apakah tetap sah puasa kita pada saat ini? Jadi kalau seharusnya ketika kita punya hutang puasa, maka di luar Ramadan maka dia harus segera mengganti. Nah, menggantinya janganlah sampai kesendulan tadi, kesendulan ke Ramadan. Ramadan yang berikutnya. Kalau sampai terjadi seperti itu ya, ini ya ada namanya dosa gitu. Tetapi ya tetap mengqadha dan dia punya Tetap masih dihitung utang gitu ya. bahkan ada kafarat yaitu ya fidyah tadi juga. Berarti memang harus wajib yang sudah tertinggal harus diganti di luar Ramadan. Terus ini teman-teman madrasah paling sering mau sholat wudhu terus airnya keminum itu nggak sengaja. Di dalam kitab itu diterangkan ketika kita mandi sampai airnya tertelan, wudhu sampai akhir. Teman saya ada yang kamu korupsi ya? Enggak sengaja. Saya kok jadi bertanya-tanya ini. Wudhunya 3 kali kok yang terbuang 1 kali. Ya, akhirnya itu kalau itu kan disengaja ya, membatalkan puasa. Kalau nggak sengaja gimana? Ya tetap batal puasa. Karena dia melakukan sesuatu yaitu mengambil air memang. Jadi kalau mimpi basah saat siang bolong gitu gimana? Kalau mimpi basah ini tidak termasuk membatalkan puasa. Tidak termasuk membatalkan puasa. Meskipun di siang hari ya. Siang hari. Jadi tetap dia setelah bermimpi mandi besar, segera mandi dan terus melanjutkan lagi puasanya. Kecuali kalau disengaja, sengaja keluar air mani dengan dengan syahwat dan sebagainya, sehingga ikhtilam bahasanya itu keluar air mani, maka ya batal puasanya. Tapi kalau mimpi, karena mimpi kan nggak termasuk nggak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Mungkin Mas Bra ada lagi yang mau ditanyakan? Nek
sholat kudu tayamum. Karena resiko ya Ustaz ya. Maksudnya daripada enggak sengaja ketan. Kita tayamum gitu. Tayamum kan hanya di kondisi-kondisi tertentu ya Ustaz. dalam kondisi tertentu. Kalau nggak ada darurat ya nggak boleh kita tayamum. Yang penting kita berhati-hati ketika nggak mungkin lah kalau tertelan. Kalau memang tidak menelan. Ya, Jadi mungkin ketika kita khawatir untuk tertelan ya jangan kumur. jangan kumur. Ya kumur tapi jangan yang apa ya? Kalau kumur itu dalam kajian fikihnya ketika di pagi hari itu boleh. Tetapi ketika sudah zuhur ke atas itu hukumnya makruh. Makruh ya. Jadi makruh ya. Jadi kumur itu kan sunnah. Daripada nanti kita batal misalkan tertelan atau takut tertelan. Takut tertelan. Enggak dijalankan. Tapi dijalankan ya tidak apa-apa. Tapi yang penting tidak korupsi tadi. Korupsi air yang keluar 3,1. Yang tertelan yang dikumur 3 yang keluar 1. Ustaz, ini banyak memang saya temui juga bahwa ada yang puasa tapi mereka tidak menjalankan salat. Apa? Kenapa? Merasa tersinggung atau gimana? Gimana itu Ustaz? Ya, yang terus tidak terawih gitu. Aku lah Yang baik kan rukun Islam kan 5. Iya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ya tentunya sholat wajib. Ketika tidak melakukan sholat ya tetap hukumnya berdosa. Puasanya tidak batal ya? Tidak. Puasanya tetap sah, tapi karena nggak sholat ya dosanya karena tidak melakukan sholat. Maka sholat juga penting ini. Yang wajib justru ya? Ya semuanya wajib. Jadi dalam hadis itu yang mendirikan sholat itu man aqoma faqad aqomatin as-sholatu imaduddin wa man aqoma faqad aqomatin wa man taraka faqad hadamatin. Puasa juga sama. As-shaumu imaduddin wa man aqoma faqad wa man aqoma faqad aqomatin wa man taraka faqad hadamatin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan berarti merobohkan agama. Puasa juga begitu. Karena ini rukun Islam harus dikerjakan. Lebih-lebih sholat 5 waktu. Karena ada hadis menerangkan rasul ibadah, kepala ibadah tentunya adalah sholat. Kepala ibadah itu sholat. Kalau kita bicara kepala tentunya sesuatu hal yang sangat penting dalam organ tubuh. Kita mau foto pasti ada kepalanya. Iya. Kita mau bikin SIM, foto KTP, pasti ada kepalanya. Harus ibadah. Kita ada tamu di malam hari misalkan, Assalamualaikum, ada tamu nggak punya kaki, masih kita persilakan monggo. Tapi kalau kasih minum, kasih sebuah, ada tamu lagi nggak punya tangan misalkan, masih kita persilakan masuk. Tapi malam-malam ada tamu nggak punya kepala, lari lah. Oke, satu pertanyaan lagi Ustaz, berhubungan dengan foto puasa tadi. Apakah boleh mengkodok puasa dicampur sama sunnah? Puasa sunnah kayak Senin Kamis gitu. Itu boleh apa enggak Ustaz? Mengkodok puasa yang fardu karena mungkin pernah ditinggalkan karena ada darurat boleh. Ya harus dikodok di luar Ramadan. Dan cara menyaumnya atau mengkodoknya boleh ikut sertakan dengan ibadah-ibadah. Untuk boleh ya? Dengan ibadah sunnah seperti sholat Kamis atau pas nupai misalkan bulan Rajab atau bulan Dzulhijjah. Boleh.
alhamdulillah berarti selama ini kita salah gitu. Pahalanya double. Amin, amin ya Allah, subhanallah. Karena berkodok nyaur utang. Ya. Nyaur utang kan wajib ya. Iya, Ini nyawa wajib utang ini. wajib. Saya kemarin ditanya ada teman. Iya, gimana Ustaz? Kalau sekarang ini kita punya utang puasa, kira-kira tahun depan masih dipercaya nggak kalau kita utang? Tanya itu seputar utang puasa. Ustaz sebetulnya masih banyak yang ingin kita ketahui, tapi apa daya kita dibatasi sama waktu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa bertemu lagi di Ramadan yang berikutnya. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan hingga di sini, dan boleh saya simpulkan bahwa intinya puasa adalah menahan lapar dan dahaga mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, tapi tentunya dengan syariat-syariat yang sudah diajarkan kepada umat manusia. Tentunya kita harus berpegang pada itu ya, saja, jadi nggak boleh melenceng dari itu. Baik, saya Dian Eka dan partner saya Yoga Saputra. undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bunda, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe. Muncul TV.